Pemirsa, selanjutnya kita akan juga melihat bagaimana situasi terkini di rest area Palikanci kilometer 207A Tol Cipali bersama rekan Galuh Pandu di sana. Selamat malam, Galuh. Bagaimana situasi terkini di sana? Selamat malam, Premana dan pemirsa. Situasi terkini di rest area kilometer 207A Palikanci terpantau cukup lengang dan ada sekitar 10% ketersediaan kantung parkir yang ada di sini. Maksud kami masih ada 90% area yang cukup lengang dan bisa untuk dikunjungi bagi Anda yang melakukan perjalanan mudik pada periode Lebaran di 2024 ini. Sementara itu untuk arus lalu lintas sepanjang ruas tol Palimanan Kanci juga terpantau ramai lancar karena kebijakan rekayasa arus lalu lintas satu jalur atau one way masih terus diberlakukan sehingga kendaraan yang melintas menuju ke arah Trans Jawa masih dibuka untuk 2 jalur, sementara untuk kendaraan yang melintas dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta ditutup, sehingga untuk kendaraan-kendaraan tersebut yang menuju ke arah Jabodetabek disarankan untuk melalui jalur pantura atau jalur arteri. Dan one way ini diterapkan dari kilometer 72 Cikampek hingga kilometer 414 Kali Kangkung. Sementara itu untuk volume kendaraan yang melintas menuju ke arah Trans Jawa ini paling besar, yang warga meninggalkan daerah Jakarta menuju ke wilayah Trans Jawa ada sekitar 436.000 kendaraan hingga informasi ini disampaikan. Kemudian mereka melalui satu jalur, meskipun untuk di kilometer sebelumnya yaitu di jalur yang menuju ke arah Cikampek dari arah Jakarta menuju ke gerbang tol Cikampek sempat terjadi kendala di kilometer 58 dan sempat dibuka tutup kontraflow di kilometer 47 sampai kilometer 70, namun situasi sudah berjalan lancar kembali. Dan sementara itu kami menghimbau bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian juga untuk memastikan kondisi mobil, kondisi kendaraan Anda dalam kondisi yang prima. Silakan untuk mengisi saldo e-tol Anda tercukupi, bahan bakar tercukupi, dan juga kami perlu mengingatkan bahwa Anda harus tetap mematuhi peraturan lalu lintas karena mengingat bahwa kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 hari ini disebabkan karena salah satu pengemudi melawan arus kontraflow, sehingga kami mohon agar Anda tetap mematuhi peraturan lalu lintas, juga tetap berdoa semoga selamat untuk sampai tujuan kembali bersama dengan keluarga di kampung halaman. Sementara demikian yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda, Bremana. Baik. Ya, Galuh Pandu, terkait dengan ketersediaan lokasi maupun misalnya kondisi di rest area sendiri, apakah memang sejauh ini mencukupi, dan bagaimana dengan fasilitas kesehatan juga yang disediakan oleh pihak penyedia jasa di sana? Sampai sejauh ini rest area kilometer 207A Palikanci masih memiliki ketersediaan yang cukup banyak, artinya hanya terisi sekitar 10% saja, dan masyarakat bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beristirahat di rest area apabila Anda merasa lelah, karena wilayah rest area dan sejumlah posko di sini juga siaga 24 jam. Jadi bagi Anda yang membawa kendaraan pribadi, Anda bisa melakukan servis ringan di sini, mungkin ganti oli atau untuk memeriksa kondisi dari kendaraan Anda, baik dari kondisi ban, air radiator, dan juga lain sebagainya, untuk memastikan bahwa kendaraan Anda dalam kondisi yang prima. Dan dihimbau memang untuk beristirahat di rest area sekitar 30 menit apabila waktu-waktu padat, namun ketika waktu-waktu di H-2 Lebaran ini masih cukup lengang, sehingga kami bisa menganjurkan untuk beristirahat dengan sebaik-baiknya dan supaya tidak mengantuk di perjalanan. Demikian, Bremana. Ya, Galuh Pandu, terkait dengan puncak arus mudik memang sudah terjadi sejak hari Sabtu kemarin. Lalu bagaimana dengan kira-kira puncak arus balik yang akan terjadi di Tol Cipali? Apakah sudah ada informasi? Ya, puncak arus mudik memang sudah terjadi pada 5 hingga 6 April kemarin dengan jumlah volume kendaraan yang cukup tinggi dan menjadikan rest area juga cukup padat sehingga sempat ditutup untuk beberapa menit untuk pergantian waktu istirahat di rest area. Dan sementara itu untuk arus balik, diprediksi arus balik akan mulai terjadi pada H+2 atau H+3, yaitu pada 12 hingga 13 April 2024, karena pihak kepolisian juga sudah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi
volume atau kondisi arus balik yang mulai memadat pada tanggal 12 hingga tanggal 15 April, sehingga puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada 15 April 2024. Bagaimana? Baik, terima kasih Galuh Pandu melaporkan langsung dari rest area Tol Palikanci kilometer 207A. Selamat bertugas kembali.